Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Takbir. Terima kasih Ananda. Bahagia sekali bertemu dengan Ananda semua dalam pembelajaran kali ini adalah pembelajaran coding KKA kecerdasan artifisial. Nah, untuk itu Ananda, hari ini kita baru yang ketiga kalinya ya pertemuan kita dalam pembelajaran coding ini. Mungkin sebelumnya Ananda udah pada menggunakannya dalam pembelajaran coding ini. Dan nanti Ibu akan ingin tahu bagaimana pemanfaatan coding itu sendiri bagi Ananda semua. Jadi hari ini pembelajaran kita tentang solusi cerdas digital berbasis coding dan kecerdasan artifisial AI buatan. Bersama, Ibu udah tahu sendiri ya, Ibu Teti Fitriadewi. Mungkin sebelumnya Ibu ingin tahu pemahaman Ananda sebelumnya atau pengalaman Ananda sebelumnya tentang AI. Apakah Ananda pernah menggunakan coding AI sebelumnya? Ya, Glory. Untuk apa Glory menggunakan coding AI? Oh, membuat gambar editan. Siapa lagi? Dupan. Oh, membuat visual buatan. Amazing ya. Glory dan Dupan menggunakan visual buatan dan gambar. Siapa lagi yang pernah mengenal coding? Oh, mengedit gambar sama idola. Siapa tuh idolanya? Woi, keren, amazing ya. Boleh. Jadi kita seolah-olah bersama idola kita dengan AI. Jadi dengan AI semua informasi dengan cepat. Siapa lagi? Oh ya, Miftah. Oh, AI-nya yang dimarahin. Ya itulah manfaat AI memudahkan Ananda, mungkin dengan idolanya, ada dengan visual, ada yang edit gambar. Jadi rata-rata semua suka menggunakan edit gambar dengan visual. Kalau menurut Ananda, pendapat positifnya tentang AI itu apa saja? Siapa yang mau jawab? Kalau positifnya, ya Glory. Oke, memudahkan pekerjaan sehari-harinya. Apalagi kira-kira? Ya Dupan? Pekerjaan lebih cepat. Apalagi? Pekerjaan lebih cepat, lebih simpel ya, sangat membantu ya. Ya mungkin bagi kita user manusia menggunakan AI sangat memudahkan pekerjaan, waktu juga lebih efisien ya, lebih efisien dan efektif. Biaya juga lebih murah, nggak perlu capek-capek ke negara lain, tapi kita udah punya fotonya atau punya datanya. Selanjutnya dalam pembelajaran AI ini kita mempunyai tujuan pembelajaran. Yang pertama kita akan merancang algoritma dan memilih struktur data menghasilkan solusi dari AI. Jadi AI itu bukanlah suatu hal yang menakutkan, tapi kita sebagai user menggunakan kolaborasi tapi bukan kita andalkan, tapi kita menggunakan AI itu adalah sebuah alat yang memudahkan kita bekerja. Kemudian kita mengembangkan literasi digital kita. Yang selama ini susah-susah mencari gambar digital, maka dengan AI mungkin ada yang suka membuat iklan atau yang lainnya, kita menggunakan AI menghasilkan kualitas gambar yang bagus. Kemudian dengan sistematis kita bisa menganalisis data. Jadi kalau guru mau membuat sebuah nilai, maka dengan menganalisis menggunakan quizzes atau yang lainnya, dengan menganalisis data itu sangat mudah. Kemudian kita juga mengembangkan program terstruktur Python dan C++ yang biasanya kita gunakan, biasanya C++ ini untuk
Olimpiade Sains ya. Nah, dalam pembelajaran coding atau ini ada yang namanya plug dan unplug. Nah, dalam pembelajaran plug ini coding itu sebuah pemrograman instruksi dari bahasa pemrograman yang memungkinkan komputer dapat berpikir, belajar dan mengambil keputusan. Jadi dalam pembelajaran coding ini bagaimana kita dari problem solving dari masalah kita menemukan sebuah masalah atau solusinya. Nah, apa itu dari plug? Yaitu semua media pembelajaran yang kita gunakan dengan menggunakan arus listrik. Apa saja? Contohnya kita menggunakan Python, C++, kemudian kalau dalam bahasa pemrograman berbasis website itu ada HTML, JavaScript, dan yang lainnya. Itu tentang bahasa pemrograman yang menggunakan arus listrik atau plug. Nah, mungkin sekarang Ananda banyak menggunakan AI seperti ChatGPT. ChatGPT sering digunakan untuk apa, Nanda? Buat tugas. Halo ChatGPT, bantu saya dong buat jawaban ini. Begitu ya. Nah, itu salah satu ChatGPT. Tetapi kita perlu berhati-hati apapun informasi yang kita lihat tetap kita cari literasi lainnya seperti buku ya. Seperti yang ada penciptanya. Seperti kalau dalam pembelajaran komputer itu ada Infocomputerindo atau Erlangga dan yang lainnya, tetap kita memiliki literasi lain. Kemudian selain pemanfaatan ChatGPT ada Gemini ya, yang kita gunakan untuk edit-edit foto tadi. Nah itu, kemudian ada Meta AI, kalau Ananda di WA, ada yang iseng nggak lagi ujian buat 2 layar? Ada nggak? Nggak ada ya. Ya, kebetulan siswa-siswa Ibu ini siswa-siswa yang cerdas, jujur, dan kreatif ya. Dan kemudian ada lagi dalam pemanfaatan Canva AI. Nah, semuanya itu kita menggunakan coding plug, yaitu menggunakan arus listrik. Bagaimana dengan yang unplug? Apa itu juga disebut dengan coding? Seperti kita membuat gambar yang ada kode-kodenya, itu juga merupakan coding. Yang mana pembuatan kode-kode tersebut kita akan nanti menemukan jawabannya dari simbol dari yang dimunculkan pada gambar-gambar. Selanjutnya, nah ini salah satu pemanfaatan AI. Nah yang kita ketikkan adalah misalnya buatin dong latar belakangnya pelangi. Yang kita ketikkan itu adalah namanya prompt. Jadi kita mau promptnya kita juga ingin lengkap, maka kita lebih rinci dan detail dalam mengetikkannya. Apalagi pemanfaatan prompt, ya misalnya kita seorang entertainer atau seorang apalagi affiliate, apalagi yang seorang businesswoman atau businessman, kemudian kita membuat iklan dengan gambar yang bagus, maka kita bisa menggunakan kolaborasi AI tersebut. Contohnya iklan, kita buatkan, kita masukkan promptnya, maka kita menghasilkan gambar yang kualitasnya bagus. Tanpa punya HP yang bagus pun, tanpa punya iPhone pun bisa kita menghasilkan gambar yang bagus dengan memanfaatkan AI tersebut. Nah, apakah Ananda juga bisa mendesain kuis? Contohnya pada pemanfaatan AI Canva. Nah, pada AI Canva ini selama ini kita menggunakan presentasi, padahal di dalam Canva itu juga ada coding. Waktu kita membuka Canva itu yang kita pilih, buatkan saya kode untuk saya. Jadi dia langsung ke coding. Apabila kita mengetikkan promptnya, maka ditampil di layar tersebut adalah bahasa-bahasa pemrograman yang banyak, dan kemudian setelah dia mengadopsi semua bahasa pemrograman, maka yang akan tampil menu utama. Berarti yang kita lihat di dalam Instagram itu, yang tampilannya foto-foto itu, juga merupakan di dalamnya ada bahasa pemrograman. Nah, ini kita berterima kasih kepada John McCarthy ya. Dia yang pencipta AI pertama kali.
Dia seorang programmer pada tahun 65 dia membuat sebuah pemrograman itu berbasis berpikir seperti manusia, berpikir, mengeksplorasi, kemudian menghasilkan sebuah data dengan hanya mengetikkan prompt maka kita bisa menggunakan informasi tersebut. Bagaimana penerapan AI itu? Banyak sekali, bisa di bidang kesehatan, maka orang hanya scan badan kemudian bisa mendeteksi sebuah penyakit. Kemudian transportasi yang mana sekarang orang power steering sebuah setir tidak lagi pakai obeng, pakai apa ya, tapi dengan melihat scan transportasi di bidang digital otomotif maka bisa melihat di mana kelemahan dan kelancaran sebuah transportasinya. Kemudian di bidang pendidikan seperti Ananda tadi bisa membuat tugas-tugas, kemudian bisa membuat literasi gambar, visual, pemrograman, maka di bidang pendidikan juga dibutuhkan. Bagaimana di bidang bisnis? Orang melihat saham yang tertinggi saat ini maka bisa menggunakan dengan AI. Mana saham yang tertinggi, di mana invest yang akan ditanamkan yang tertinggi, maka bisa menggunakan AI tadi. Kemudian peluang dari AI itu untuk selain tadi dibilang sama Dupan itu untuk efisiensi, kemudian inovasi produk, kemudian akses informasinya cepat. Yang tadinya Ananda di blok base itu yang satu bisa ke Belanda dengan mengakses sebuah AI ya. Kemudian juga peningkatan keamanan cyber. Tapi kita juga berhati-hati apakah di balik AI ini kita perlu memproteksi diri. Nah, ini ada 4 risiko yang terdapat di dalam AI. Yang pertama, kalau kita bisa menggunakan kecakapan teknologi AI, maka kita terus berbuat hanya jangan cuma menjadi follower tapi juga kita menjadi kreator, maka kita tidak mendapat dampak teknologi pengangguran teknologi. Kemudian yang kedua, keamanan data dan privasi. Nah, ini resikonya. Kemudian informasi yang bias. Jadi kita berhati-hati penggalan AI, maksudnya aku mau ngedit KTP jangan, ngedit ATM jangan, atau voice suara juga jangan. Di AI kan juga ada suara yang sudah ada ada di dalamnya, maka manfaatkan aja apa yang ada di AI. Itu tentang risiko keamanan data. Nah, ini sebuah program Python. Mungkin minggu lalu kita udah belajar tentang bahasa pemrogram Python, bahwa di dalam Python itu untuk mencetak layar informasi yang kita butuhkan di layar, maka kita klik print. Contohnya halo dunia, maka kita klik print halo dunia. Sewaktu kita run-kan maka dia akan keluar datanya. Waktu kita compiler maka kita akan keluar hasilnya halo dunia. Nah, ini salah satunya selain teks ya, bertipe teks juga bisa berupa angka. Contohnya data kita input angka A sama dengan 5, B 3 dan C 10. Kemudian kita jumlahkan. Kita jumlahkan A tambah B tambah C, artinya dia menjumlahkan algoritma A, B, C akumulasi, maka kita printkan hasil jumlah, maka dia berjumlah 18. Nah, ini juga Python. Dan kemudian ini adalah C++, juga bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Bjarne Starstad pada tahun 1980. Maka dengan teknik pemrograman C++ yang berorientasi programming atau OOP, nah ini contoh bahasa pemrogramannya. Nah, kalau di dalam Python tadi untuk mencetak layar dia bahasanya adalah print, kalau di dalam C++ yaitu code. Artinya untuk mencetak layar hasil dari yang kita inputkan di dalam pemrograman C++. Nah, sampai di sini ada yang bertanya? Ada Nanda?
Nah, sebelumnya sudah Ibu bagikan LKPD, mungkin ada kelompok yang silakan diskusi kelompok dulu, nanti ada kelompok yang akan menampilkan hasil programnya, hasil pencarian programnya, maka silakan dulu dicoba, dikompil di dalam pemrogramannya. Nanti salah satu kelompok boleh tunjuk tangan, Bu, saya mau mencobakan atau merankan hasil pemrogramannya. Silakan dulu diskusi ya. Diklik run. Yang programnya kan nggak ada, tinggal klik run nanti. Nanti kan di depan tuh ada aturan, tinggal klik aja nanti. Klik run. Nanti ngomong bawah. Ya, bilang ini buat program, sampaikan pada teman-teman pembuatan program selamat datang. Ya. Baiklah, ini adalah program pembuatan selamat datang di SMA 1 Sitio. Yang mana perintahnya ada di sini. Masukkan nama Anda dan masukkan kelas Anda. Ya. Klik nah, itu ya. Dah, bagus ya. A+ untuk Duppan. Ya, jadi Duppan membuat sebuah program tentang selamat datang yang mana datanya dimasukkan mulai dari teks berupa string selamat datang di SMA 1 Sitiung. Python belum. Tadi dari Glory udah mencobakan yaitu program tentang selamat datang. Selanjutnya kelompok mana yang mau mencobakan lagi? Oke, Glory, silakan Glory. Jadi Glory mau mencobakan program apa? Python tentang peminjaman buku di pustaka. Ya, silakan cobakan. Oke, jadi di sini tuh kita masukkan aja namanya tulis. Pertama kita klik kanan tuh. Nah, kita klik kanan, kita isinya nama kita di sini bisa. Nah, kalau ini kita enter. Nanti kita masukkan kelas kita. Ini kayak nama master, setuju. Jadi AC E2 kita enter. Ya, contohnya kayak buku biologi 12 tercetak ya di peminjaman buku. Bagus ya program yang didesain oleh Glory yaitu tentang peminjaman buku yang mana datanya lengkap. Nah, setelah diinput datanya nama peminjam,
kemudian kelas, kemudian judul buku yang dipinjam, tanggal peminjamannya, kemudian tanggal pengembaliannya. Nah ini boleh direkomendasi ke pustaka karena langsung di waktu di-run oleh Glory langsung bukti peminjamannya muncul seperti struk ya, seperti struk belanja. Maka ini sangat rekomendasi untuk ibu-ibu petugas pustaka yang menggunakan pemrograman Python. Nah inilah salah satu pemanfaatan pemrograman Python bagi kita user pengguna, bahwa kita juga bisa menjadi programmer, menjadi pendesain program, yang mana program ini bisa nggak dijual? Bisa. Jadi program ini bisa juga gajinya puluhan juta. Misalnya ada seorang owner supermarket itu membeli program, misalnya seperti Glory yang bisa mendesain program. Berapa harga program yang bisa udah didesain, dan Glory menetapkan harga 10 juta, soalnya itu membangun programnya mahal, perlu waktu dan pemikiran. Maka kreativitas Ananda itu juga akan menjadi berharga. Terima kasih Amazing Glory, berikan aplaus. Nah ini sudah ada tadi 2 pemrograman. Yang pertama program tentang selamat datang, kemudian program peminjaman buku di pustaka. Nah, selanjutnya ada lagi Ananda mau desain program lainnya, boleh dicobakan lagi siapa yang bisa. Misalnya program tentang belanja di kafe, beli makan nasi goreng, boleh dicobakan. Boleh menggunakan ChatGPT untuk membantu kita, bantu saya untuk mendesain program. Tinggal kita koreksi nanti penulisan tanda kutipnya, kemudian cetak layarnya, tinggal kita koreksi. Ya silakan dicoba-cobakan dulu, dan nanti ibu bantu untuk mengcompile-nya. Silakan Anda coba-cobakan dulu ya. Siapa yang mencobakan perempuan lagi ya? Tadi udah laki-laki semua. Ya. Yuk, silakan. Jadi Mutia membuat desain-desain program dengan kelompoknya tentang pesan makanan ya. Nah, terus masukkan nama. Menu yang dipesan. Bagus ya, Mutia membuat menu makanan, ada nasi goreng, mie goreng, teh manis, ada kopi susu. Jadi pilihannya tinggal 1, 2, 3. Pilih salah satu. Jadi di dalam pemrograman itu kadang koma juga masalah. Jadi kalau kita ketik 1, ketik aja 1 ya. 1.
Nasi goreng. Enter. Masukkan jumlah pesanan. Nah, ini di bawahnya juga sama kasusnya dengan yang didesain oleh Glory tadi, bahwa di bawahnya ada struk dengan pemesanan nasi goreng teh manis ya, nomor 3 teh manis 3, yang ketiga cuma 1. Jadi kalau cuma 1 dipesan nggak kelihatan. Coba bisa pesan 2, coba. Giliran lagi. Pesan nasi goreng. Banyak. Nah, itu ya. Kelihatan kan di struknya bahwa pemesanannya nasi goreng 15. Jadi lagi terakhir teman-temannya nih ya. 15 orang. Mana nih teman kelompok Mutia? 15 orang. Jadi di struk pembayaran itu ada yang 300.000. Bagus, amazing. Berikan aplaus untuk jadi Nanda, selanjutnya kita akan pembelajaran kita akan kita analisis apakah dari pembelajaran tadi kita melihat pencapaiannya dan pemahamannya, maka kita adakan kuis ya. Kuis ya. Ini akan Ibu share atau Anda bisa scan barcode-nya. Oke Nanda, ini barcode-nya. Silakan Nanda scan kuisnya. Oke, bisa. Ini bisa di apa bisa di komputer bisa dengan mengetikkan PIN. Isis ya. Buat namanya ya. Bukan nama gelar, dibuat nama sebenarnya. Oke, baru 2 orang, Dufan. Ya. Boleh. Yang scan HP boleh scan di ya baru 4 orang.
17 orang baru. Tiga orang. Bisa pakai scan barcode ataupun nomor. Baru 32 orang. Dah, ayo. Dan kita mulai lagi. Dan mulai lagi ya.
Oke. Ya. Oke, mulai lagi. Ingat ya, ini khusus untuk melihat pencapaian baik pelajaran Anda, baik Ibu sebagai pengajar harus lebih effort lagi, lebih maksimal lagi, lebih usaha lagi. Kita mulai lagi ya Nanda ya. Yes, ya. Let's go. Masuk Amel jawabannya. Yang tadi itu ayo wake up, bangun. Oke, selanjutnya. Sudah terjawab ya. Oh, amazing. 30 terjawab. Dampak negatif ini karena kuncinya ya, seluruhnya ya.
Ingat ya, kata Pak itu apa tadi? Oke, kita lihat hasilnya. Ya. Tayani, Mutia, dan Dalva, Nandira. Oke, beri salut. Good job, asik, asik, good job, asik, asik, good job, siap mantul. Oke, Nanda, terima kasih ya Nanda. Kita udah belajar tentang KKA, coding kecerdasan artifisial. Jadi Nanda, KKA itu bukan musuh dan juga bukan ketergantungan kita, tetapi kita menggunakan KKA itu sebagai kolaborasi untuk karya kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang kreator, bukan hanya seorang follower. Nah, dari pembelajaran ini nanti Ibu akan membuat refleksi. Nah, di sini bisa Ananda buat curhatan hati Ananda, refleksi pembelajaran kita hari ini, dan Ibu share ke grup. Di situ Ananda akan menemukan foto terbaik Ananda dan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ini bisa memperbarui dan kita upgrade bagaimana strateginya atau bagaimana cara pembelajarannya, materinya, apa yang harus kita benahi untuk kesuksesan mencapai pembelajaran. Nah, silakan Ananda buat refleksimu dan tampilkan foto terbaikmu
dan apa yang ada di kekurangan dan kelebihan pembelajaran hari ini silakan ditampilkan. Ini kemarin di kalau nggak salah nih di E7, sekarang di E2. Silakan Ananda. Silakan ya foto terbaiknya ditempel di sana. Kemudian bagaimana pembelajaran hari ini ditulis, direfleksi Padlet, aplikasi Padlet yang di-share ke grup. Kemudian sudah maksimalkah dan sudah puaskah Anda dari pembelajaran hari ini? Yang belum ada fotonya juga boleh difoto sekarang. Tampilkan foto misalnya. Yang masih sendiri. Jangan foto ya, Lori. Jangan foto yang ditaruh. Udah masuk ya salah satunya Dwi Rizky. Dwi Rizky. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan seru. Saya sangat puas dengan penjelasannya. Dapat baru hari ini kayaknya foto. Ini foto terbaik saya, Bu. Kurang dari semenit berarti baru foto. Kezia, kurang dari semenit enggak lagi ya. Sangat puas dengan hari ini, pokoknya 100/10 deh. Glory. Pembelajaran coding hari ini sangat menyenangkan. Di Glory ya, Glory udah berapa kali dia compile program. Selanjutnya refleksi dari karismatik. Seru Bu, gampang banget pelajarannya. Keren, keren banget ya. Novita Yani, pembelajaran coding hari ini sangat menyenangkan. Saya sangat puas dengan penjelasan yang diberikan. Oke, semoga ke depan kita lebih baik ya, lebih semangat, reformnya lebih tinggi. Selanjutnya pelajaran coding hari ini sangat seru dan menyenangkan, seru banget pokoknya. Gak bisa digambarkan dengan kata-kata. Selanjutnya dari Rezina Tetri, pembelajaran hari ini seru, pembelajaran yang mudah dipahami. Alhamdulillah ya.
lagi? Tidak bisa. Mana yang bisa ya? Mantap kali Pak. Optimis. Strip. Mantap kali Pak. Mantap kali. Pembelajaran hari ini sangat seru Ibu. Oke, ya. Seru banget Bu, pelajaran sangat enak sekali. Ya, ini foto waktu itu jadi lampir. Hehehe. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih. Ya. Bisa. Saya jadi paham tentang blogging dan sangat mantap, sangat puas karena menambah wawasan juga. Oke, bisa. Satu, pelajaran hari ini sangat seru. Saya sangat puas dengan pelajaran ini. Wafiat warga sangat suka dengan pelajaran KKA ini. Sangat bermanfaat. Oke, terima kasih. Hari ini tentang coding seru banget, materinya jelas, gampang, dipahami dan aku merasa udah paham sedikit. Alhamdulillah. Rufan sangat menarik karena dapat running kode, pistol, simple, dan compiler online. Keren Rufan. Dia udah latih Rufan. Mau Dewa. Pembelajaran coding hari ini begitu seru walaupun memang agak kurang mengerti. Oke. Step by step ya, Dewa. Desila. Pelajaran hari ini seru banget. Bu, suka deh. Ini Fitri, seru asik sekali Bu. Kemudian Amelia. Pembelajaran coding hari ini sangat seru, menyenangkan. Ananda, sampai di sini pembelajaran kita. Tadi kita sudah mempelajari tentang materi coding, tentang bahasa pemrograman. Kemudian kita juga melihat hasil pembelajaran kita dengan assessment quizzes yang seru. Tapi itu jangan menjadikan kita down, tapi menjadikan effort bagi kita, usaha bagi kita supaya kita lebih baik untuk mengukur pencapaian kita, baik guru dan ibu sendiri sebagai guru lebih inovatif, lebih kreatif, dan Ananda sendiri juga lebih effort dan lebih semangat dalam pembelajaran. Kemudian Ananda kita sudah refleksi dengan feedback, sudah menampilkan foto-foto terbaiknya, sudah mencurahkan isi hatinya, kata istilahnya udah sekarang cucu meong katanya ya. Nah itu sudah dicurahin di dalam Padlet, dalam refleksi kita. Manfaat dari refleksi itu adalah untuk mengambil suatu kesimpulan bahwa kita kedepannya bagaimana
bahagia sekali belajar dengan Ananda. Semoga minggu depan kita lebih semangat lagi dalam pembelajaran coding ini untuk pemanfaatan kita bisa jadi kreator, bisa jadi apa namanya pembuat karya dalam memanfaatkan ya. Sampai di sini Ananda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.